Allahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Samarinda oleh Ibunda Sapini MPD. Kepada beliau kami silakan. Sebelum saya memberikan sambutan, terlebih dahulu saya akan membacakan pantun. Makan opor ayam di rumah saya, makannya nikmat ditambah ketupat. Nabi Muhammad adalah pencerah dunia hingga nanti sampai di akhirat. Satu lagi, pergi ke pantai sambil bergembira ria. Sampai di sana bakar dan makan ubi. Semua warga MTS Negeri Samarinda bersuka karena merayakan hari Maulid Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Syekh Abdullah Jabir selaku pemateri pada acara peringatan Maulid Nabi kita pada hari ini. Alhamdulillah beliau datang bersama istri yang cantik luar biasa yang kita lihat sekarang ini. Yang kami hormati pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur oleh Bapak Haji Murdi. Yang kami hormati Kabak Tata Usaha, Kabid Pendidikan Madrasah, Kabid Bimas Islam, Kabid Pakis, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Baikuni MPD. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha, Kasih Pendidikan Madrasah, Kasih Pendis, Kasih Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Yang kami hormati seluruh pengawas madrasah, yang kami hormati Ketua Komite Madrasah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Azhar Qoim MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru MTS Negeri Samarinda dan anak-anak ibu peserta didik MTS Negeri yang ibu sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Semua yang berkumpul di sini memperingati hari lahir beliau
mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati serta anak-anak ibu yang berbahagia. Hari ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka merayakan peringatan Hari Maulid Nabi kita. Tentunya sebagai bentuk syukur serta kecintaan kita sebagai umat Islam. Agama yang dibawakan Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Acara peringatan Maulid Nabi ini juga merupakan alat untuk meningkatkan girah di dalam diri, mengenang kembali perjuangan Nabi dalam berdakwah, mengingat diri agar menjadi insan yang semakin bertakwa. Dalam momentum Maulid Nabi ini, mari jadikan sarana untuk mempererat uhuwah. Kita ikat kembali lebih erat tali persaudaraan sesama umat Islam. Momen Maulid Nabi juga merupakan sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dan anak-anak ibu yang ibu sayangi, dengan siraman rohani berupa hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Jabir nanti, semoga kita semua mendapatkan pelajaran penting dan membuat kita semua menjadi lebih baik. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian masih sangat muda, jalan kalian masih sangat panjang. Jadilah generasi masa depan yang berakhlak mulia dan unggul dalam banyak hal. Pelajarilah sejarah dari orang-orang hebat di masa lampau, terutama Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dalam momen ini kita bisa meniru akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, menjadi insan dengan kepribadian yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini hingga bisa terlaksana pada hari ini. Semoga ini bisa terlaksana dengan lancar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa yang hari ini hanya perwakilan saja. Terima kasih karena dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, sehingga alhamdulillah pelaksanaan kegiatan ini bisa terlaksana. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal sambutan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, cukup sambutan singkat dari saya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang penuh ketakwaan, dapat meniru suri tauladan yang tangguh untuk menghadapi zaman seperti saat ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda kepada Bapak Dr. Haji Baikuni MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kepala madrasahnya pantun, saya pantun dulu sebentar ya, mohon izin. Hari Kamis, hari yang cerah, kehadiran Syekh Abdullah Jabir dari Madinah. Madinah ya.
kita peringati Maulid Nabi, mudah-mudahan berkah. Mari kita ikuti dengan sumringah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan, yang terhormat, yang kami tajimi, Syekh Abdullah Jabir, alhamdulillah yang sudah hadir di tengah kita semuanya beserta istri. Yang terhormat Kepala Bidang PLT Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pakis ya, beserta jajaran, semua saja kepala jajaran pejabat Kementerian Agama Kota Samarinda, semua saja kepala-kepala madrasah negeri di Samarinda, para ketua, bukan ketua, wali murid ya, wali murid dan komite madrasah dengan seluruh jajarannya beserta Bapak Ibu guru yang saya sayangi, yang saya cintai, adik-adik siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Samarinda. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Saya tidak panjang ya. Kenapa hari ini diperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi sudah dijelaskan sama Kepala Madrasah Sanawiyah, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Kami hanya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri yang berinisiasi, yang berkreasi untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Ya, insya Allah kita berkah dan bisa mendapatkan dari peringatan ini. Terima kasih yang kedua, tentu seluruh jajaran guru-guru madrasah dan komite madrasah yang terus mendorong sekolah ini untuk bisa melakukan kegiatan belajar di luar sekolah, di luar kelas maksudnya, dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu yang berikutnya, yang utama sebenarnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Syekh Abdullah Jabir yang hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita beserta istri lagi ya. Jarang-jarang kemungkinan kita dihadiri beliau sekaligus hari ini beserta istri ya. Pak Syekh mohon doanya, Madrasah Sanawiyah Negeri Samarinda ini satu-satunya madrasah negeri di kota Samarinda. Madrasah swastanya ada, satu-satunya madrasah negeri di kota Samarinda. Siswanya kurang lebih 1080. Setiap tahun hanya menerima sekitar 350 orang. 300 sampai 350 orang. Hampir 600-an, 500-an atau 600-an yang ingin masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri ini harus memilih madrasah lain ya, tidak bisa diterima karena kapasitasnya terbatas. Jadi Madrasah Sanawiyah Negeri Samarinda ini madrasah terbaik di kota Samarinda.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan selalu juga terbaik dan akan terbaik di Provinsi Kalimantan Timur. Dan mudah-mudahan juga akan terbaik dari tingkat nasional. Alhamdulillah dengan madrasah ini, Kota Samarinda sebagian aman. Maksud saya sebagian keamanan Kota Samarinda itu didukung oleh keberadaan madrasah. Karena di madrasah ini kemudian dibina akhlaknya, dibina agamanya, dibina karakternya selain pendidikan umumnya. Mohon doanya Habib, mohon doanya agar siswa-siswa kita ini seluruhnya ya Kota Samarinda khususnya di Madrasah Sanawiyah Negeri, guru-gurunya selalu mendapatkan hidayah, kekuatan, inayah sehingga bisa melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Amin. Saya titip juga doanya Pak Syekh untuk kami yang melakukan pelayanan kehidupan beragama, pembangunan kehidupan beragama di Kota Samarinda. Mudah-mudahan selalu lancar, aman dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan karena kami rindu, anak-anak akan rindu pengen lebih panjang mendengarkan tausiah Syekh Abdul Jaber. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Baikuni, kami mohon kembali untuk ke depan dan memberikan tanda mata khusus dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda kepada Syekh Abdullah Jaber. Semoga bermanfaat dan barokah. Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda kepada Syekh Abdullah Jaber. Semoga bermanfaat dan barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oh, masyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin tamu undangan serta siswa-siswi MTS Negeri Samarinda, marilah kita simak bersama ceramah agama dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita teladani sifat-sifat mulia dan terpuji beliau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh Al-Muhtaram, Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Allamah Syekh Abdullah Jaber. Sekaligus kami mohon kepada beliau untuk membacakan doa. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala taufiqihi wa ihsanih. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-kathirah. Alhamdulillahi fi kulli waqtin wa hin. Fahuwa man yanbaghi lahu alhamdu wasyukru rabbul alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas segala hal kebaikan diberikan kepada kita, segala waktu, kesempatan, taufik, petunjuk dan hidayah diberikan kepada kita. Sebelum mulai, saya mohon maaf, mungkin bahasa saya masih lemah. Oh Syekh, berapa tahun di Indonesia? Udah 3 tahun. Tapi gimana 3 tahun masih belum belajar bahasanya? Mungkin ini yang mau bertanya. Malas.
Tapi malas untuk belajar bahasa, tapi insyaAllah tidak malas untuk agama. Masya Allah. Alhamdulillah. يعني هذا التجمع يفرحنا مثل ما يفرحكم. Alhamdulillah. Saya berkata perkumpulan ini, berkumpulnya kita membuat beliau gembira sebagaimana kita semua gembira berkumpul dengan beliau. وهذا التجمع إن شاء الله بالقنبل كيتا دي سيني جاءوا داري زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله من جدي كيتا بالقنبل سما رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amin ya Allah, amin. Berkumpul ini full of love. Masya Allah. مليء بالحب ومليء بالمودة. وهذا هو دين الإسلام. ini agama Islam, agama cinta, agama cinta, dinul mahabbah. فنحن نحب الله. kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Betul? Siapa yang cintai Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, murid-murid saja, ustaz-ustaz tidak. Amin. Masya Allah. Saya juga mencintai orang yang berkumpul di sini. Masya Allah. Tapi bukan lebih dari istri saya. Juga bukan lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan, 3 kelompok yang mendapatkan kelezatan nikmat, yaitu orang-orang yang pertama orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatunya. وهذه هي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التجمع نحن ما تجمعنا كتاب القنبل إلا لحبه صلى الله عليه وسلم في مولده صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, keberkahan kita berkumpul di tempat ini tiada lain hanya karena kecintaan kita kepada Allah dan cintanya Allah kepada kita, sehingga diberilah kita taufik dan hidayah kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini. طيب. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هنالك ada محبة, ada yang cintai palsu. Ada yang cintai yang hakiki dari hati. Apa bedanya? Cintai, oh ada maulid, ayo saya ikuti. Oh ada salawat, ada majlis salawat, saya ikuti. Oh hari Jumat berbanyak salawat, ikuti. Tapi keluar dari maulid, keluar udah selesai hari Jumat, gak ada salawat. Ini yang palsu. Ini untuk kumpul-kumpul saja. Bersama orang, oh Masya Allah bahagia bersama orang begini begitu. Lakin al-mahabbatul haqiqiyya lirrasul sallallahu alaihi wasallam hubbuhu fi kulli yawm. Setiap hari kita bersalawat. Setiap hari kita berittiba' lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat adik-adikku sayang, bunda-bunda, bapak-bapak sekalian yang terhormat, jangan sekali-kali, jangan pernah kita hanya bersalawat mengingat-ingat Rasulullah, menunjukkan cinta kita di momen-momen tertentu seperti pada saat ini saja. Tapi cinta kita haruslah ditunjukkan dan dibuktikan sepanjang saat, sepanjang waktu, tidak mengenal masa dan waktu. وهذه محبته وهذا دين المحبة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحببت شخصا فأخبره. Kalau kita mencintai orang harus kita نخبره. I love you. I love you.
هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل المحبة، فما تحاب رجلان اجتمعا عليه وتفرقا عليه في الله جل وعلا إلا وتصافحا فتتساقط الخطايا منهما، ويجعل الله المودة في القلوب، ويجتمعون في الدنيا ويجتمعون في الآخرة بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. Jadi kita kalau mencintai seseorang hendaklah mengungkapkannya, karena ini sunnah Rasulullah. Sampaikan bahwa kita cinta, kita sayang kepada beliau karena Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak bertemu dua orang saudara yang berjumpa dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bersalaman, melainkan berguguranlah dosa dan kesalahan-kesalahan mereka sampai mereka berpisah. Tapi gimana kita praktik cintai ini? كيف نمارس هذه المحبة؟ أن تجعلها في قلبك، أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تقبل عليه بالمحبة والمودة، أن تتبعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. Bagaimana caranya kita mempraktikkan cinta kita ini? Yaitu bagaimana yang Rasulullah contohkan, kita hadirkan, ungkapkan cinta kita dengan hati, sehingga terungkaplah ungkapan cinta yang penuh kasih sayang, kebahagiaan, tapi dilandaskan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang hakiki. Menjadi jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Oh, salawat. Boleh salawat, tapi jangan. Ini bukan salawat ini. Ini bukan salawat. Ini bukan cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita salawat, salawat yang benar, yang betul. Mau zikrullah subhanahu wa ta'ala, al-mahabbatu fil qulub. Ini cinta di hati. وهذا القلب لا يأتيه الطمأنينة. Gak ada طمأنينة di hati, gak ada tenangan di hati بدون ذكر الله جل وعلا. Orang yang berzikir, الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Gak ada ayat di dalam Al-Quran berfirman berbanyak kecuali zikrullah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi ketenangan hati. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله ومحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم تجعل القلب مطمئنا. Jadi menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, jangan kita kerjakan dengan terburu-buru, bersalawat dengan terburu-buru. Hendaklah dikerjakan dengan seksama. Begitu juga dengan zikrullah, sehingga hati kita bisa hadir, hati kita benar-benar zikrullah, mengingat Allah. Karena sesungguhnya zikrullah yang dihadirkan dengan hati akan bisa menenangkan hati, sebagaimana firman Allah dan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Berbanyaklah mengingat zikrullah, berzikrullah, mengingat Allah, agar hati kita menjadi tenang. Karena sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ada pertanyaan, أنا حين كنت في المدرسة, saat saya di sekolah, ada pertanyaan, bagaimana menjadi sukses di sekolah? Bagaimana menjadi sukses di agama? Bagaimana menjadi mumtaz, lulus. Basit, al-amru basit, mudah sekali.
الأمر الأول أن تخلص النية لله جل وعلا. Jadi syarat pertamanya untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, kelulusan yang baik, kemumtazan, yang pertama yaitu ihsan, ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. وأن تتقي الله جل وعلا في كل أوقاتك فلا تظلم ولا تغش ولا تكذب في هذه الأمور. Dan kita bertakwa kepada Allah dalam segala waktu, dalam segala kesempatan, dalam segala keadaan. Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan berbuat zalim dan sebagainya. فلا يطلب التوفيق من كان في قلبه الكبر يرى أنه أفضل من غيره من الطلاب. هذا الذي يجب على الإنسان أن يحذر منه. لا يرى نفسه أفضل من غيره، يريد حفظه عالي، لا يظن أنه خير من الذي حفظه قليل. Jangan sekali-sekali ada kesombongan al-kibir dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga kita menganggap orang lain kecil, meremehkan orang lain. Jangan sekali-kali ada kesombongan dalam diri kita. وأعظم الأمور التي ترفع منزلتك عند الأساتذة وعند الطلاب وعند الناس هو التواضع. Dan perkara yang terbesar yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan orang tua, di hadapan teman-teman kita sekalian, di hadapan sesama manusia adalah tawaddu, merendah diri. هذا بالنسبة orang yang mau jadi sukses. طيب يوجد أشياء تتركها meninggalkan وهو الفتنة الكبرى. الفتنة الكبرى فتنة zaman ini. Siapa yang tahu apa fitnah zaman ini? Siapa yang tahu fitnah terbesar zaman ini apa? HP. Ini fitnah. Ini bisa menjadi kita masuk surga dulu, jangan surga. Masuk surga. Mungkin menjadi kita masuk neraka. Nauzubillah. Lakin pertama menjadi masuk surga insyaallah. كيف ذلك؟ هذا يسحبك. magnetic Mendatangi kita sebagai magnet, datang kepada kita. وهذا الذي من hilani min habus hafalan kita di dalam sekolah atau di dalam bacaan Al-Quran. هذا يمحو هذه الأمور، يمحو الحفظ ويضعف الذاكرة، يضعف القوة العقلية. Jadi HP ini bahaya. Dia bisa menghapuskan ingatan kita, mengurangi memori kita, baik dalam pelajaran maupun dalam Al-Quran. Bisa membukukan pikiran kita, bisa merusak pikiran kita. وهذا يجب على الإنسان الاعتماد عليه في كل أمور الخير. Jadi hendaklah kita sebagai insan yang baik menggunakannya dalam urusan perkara yang baik. ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا في القرآن. وفي الزمن هذا يذكرون الله حتى على هواتفهم. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah dalam berdirinya, duduknya dan baringnya. Jadi perbanyak zikrullah, banyak-banyak kita mengingat Allah meskipun dalam keadaan kita santai beristirahat. فهي أمران يتجنبها الإنسان. meninggalkan buru-buru di dalam agama juga. Syekh boleh baca Al-Quran dari HP? Boleh. Tapi harus menilai mood pesawat. Ini pertama. Kalau mau belajar untuk sekolah atau bacaan Al-Quran, mood pesawat dulu. Kenapa? Jadi kita mau baca, mau belajar, ada message, ting, ting, baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ting.
lupa mana ayatnya, lupa. فهذا يلهو ويلعب في ذلك، وإنما هي المحبة الحقيقية بحسن الاتباع وبحسن التوظيف. هذه أمور قد تكون فتن، ولكن قد تكون نعم من الله. هذه ليست فتنة فقط، وإنما نعمة من الله. Jadi HP itu kita bukan menganggapnya, memandangnya sebagai fitnah saja, sebagai ujian saja, tapi dia juga merupakan nikmat, karunia yang baik dari Allah kalau kita pandang dari segi yang baik, kalau kita menggunakannya dengan cara yang bijak. Begitu kata Syatani. هي الأمور الوصية التي نختم بها للنجاح والتوفيق من جد success ومن جد حفلا kita يعني يزيد banyak kathratu berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak bacalah Al-Quran, berbanyak baca salawat. Lakin bihuduril qalb, satu syarat saja, dari hati, jangan buru-buru. Jadi salah satu cara, tips buat kita untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, iman yang bertambah, hafalan yang bertambah adalah dengan perbanyak zikrullah, mengingat Allah, dengan syarat hadirkan hati, ikutkan serta hati kita dalam zikrullah. وهي أمور عدة نقاط. أولا الإخلاص لله، والأمر الثاني الاستمرار، يعني من دائما continue. Yang pertama tadi beliau sampaikan yaitu kita harus ikhlas yang pertama. Yang kedua daiman, yaitu continue, terus menerus, jangan stuck, jangan stop. Walaupun sekolah atau agama, continue, al-istimrar. Walaupun sedikit, sahabatullah ridwanullahi alaihim, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap hari baca berapa dari Al-Quran? 1 juz, 2 juz, 3 juz, 10 ayat saja. 10 ayat saja. Memfahami, mengerjakan. وهذا هو الصحيح. قليل دائم يعني قليل ودائما أحسن من الكثير الذي يكون متقطعا. Jadi satu contoh kecil yang dilakukan para sahabat, tidak banyak-banyak dalam membaca Al-Quran, hanya 10 ayat saja, tapi dilakukan terus menerus secara kontinu, membaca, memahami, kemudian mengamalkannya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, amalan kalian yang sedikit tapi terus menerus jauh lebih baik, jauh lebih dicintai daripada amalan yang banyak tapi terputus, stop. فهذا هو الأمر وهذه هي الوصية. أوصي نفسي والأساتذة والطلاب أن يخلص النية وأن يستمر على الطاعة ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بكثرة الدعاء. Dan inilah wasiat yang beliau sampaikan kepada diri beliau sendiri, kepada kita semua, kepada segenap majelis kita ini, agar kita mengikhlaskan niat kita, amalan apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mengharapkan taufik, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa atas kita sekalian. والواحد لو أراد أن يكمل يستطيع. الأحاديث كثيرة والوصايا كثيرة، لكن نكتفي ونفتح بابا للأسئلة. Dan ada juga orang-orang yang banyak pemahamannya, banyak hadis pengetahuannya, banyak ilmu-ilmunya, semua, tapi jadi pembuka jalan pintu wasilanya. Siap? Masih semangat? Semangat. Atau tidur? Tidur. Cek bicara Arab ya? Gak ada terjemahannya. Ada subtitle ini. Kita buka pertanyaan. Bismillah, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, syekh. من الطلاب أو هذا حتى لو ولا بون di luar ceramah gak apa-apa. Walaupun di luar materi. Masya Allah, jauh sekali.
Baik. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Maryam Balkis. Pertanyaan Ana ya Ustaz. Bagaimana bila kita tidak bisa membaca secara kontinu? Mungkin beberapa akhir-akhir ini kita ada berbagai tugas, pekerjaan yang membuat kita sulit untuk membaca Al-Quran. Bagaimana cara kita agar terus semangat bila mengalami kejenuhan dalam menghafal? Syukran ya Ustadz, jazakallahu khairan. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان ابتلي فيها كثير من الناس dua nikmat yang banyak manusia yang tidak mengazimi nikmat ini nikmatul sihah wa nikmatul waqti. Jadi pertama Rasulullah SAW mewasiatkan bersabda, ada dua perkara yang kadang dilupakan oleh manusia untuk mensyukurinya. Nikmat Allah yang lupa disyukuri oleh manusia. Yang itu pertama, nikmat waktu kesempatan, dan yang kedua kesehatan. فبالنسبة لنعمة الوقت بالنسبة إلى الطلاب والله لا يوجد وقت أحسن من هذه الأوقات. فكلما تكبر الآن تظن أنه ليس لديك وقت، لكن كلما كبرت يصبح ليس لديك وقت أكثر وأكثر. الآن هذا كله وهم يعني لو تحسب hitung kalau kita hitung berapa ada waktu mungkin 12 jam HP, setengah hari main HP. هذا صحيح. bukan enggak ada waktu, tapi waktu di mana? Waktu kita di mana? Di HP atau di bacaan Al-Quran. Bisa bangun dari tidur setengah jam saja, 10 menit saja baca Al-Quran. Kalau baca 10 ayat setiap hari, mungkin 5 tahun udah hafal Al-Quran full. 10 ayat setiap hari mungkin hafal Al-Quran full 5 tahun. Jangan minta menghafal Al-Quran, saya mau hafal Al-Quran 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, saya mau jadi hafal Al-Quran. Lah, jangan. Ini buru-buru. Hafalan cepat, hilang cepat. Walakin ya'khudhu ala mahlihi. Jadi sehubungan dengan waktu, nikmat waktu tadi, bukannya kita tidak ada waktu, tapi kita yang tidak tahu manage, mengatur waktu kita. Banyak waktu kita. Sebenarnya kalau mau dihitung-hitung waktu mungkin lebih banyak. Waktu yang kita gunakan itu hanya untuk memainkan HP atau hal-hal yang lainnya. Jadi yang pertama haruslah pintar-pintar mengatur waktu. Mungkin di awal kita bangun tidur atau sebelum tidur, biasakan membaca Al-Quran meskipun hanya 5 ayat, 10 ayat. Jangan terburu-buru, jangan memasang target untuk cepat belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi lakukan secara perlahan-lahan dan tumanina, kemudian secara terus-menerus. Kalau kita mau tanya siapa yang enggak ada waktu, bukan talamid, mahu murid-murid. Tanya pada ustaz, gimana ada waktu atau tidak? Bangun, sekolah, balik mungkin ada kerja lain. Waktu asar, mungkin waktu maghrib ada kerja lain. هكذا صح ولا لا؟ betul. صح betul. هذا هو كثرة الانشغال لأنه يوجد مسؤولية. Ada anak-anak, ada apa saja, ada kerja, ada majelis. Lakin murid-murid enggak ada apa saja. لا يوجد شيء. فقط الدراسة، يهتم في دراسته ويقرأ القرآن ولو قليلا. لا نقول أن تكون فقط في الدين. لا, al-muslim rajulu dinin wa dunya. Jadi bagi adik-adik sekalian, adik-adikku yang tercinta, jangan pernah mengeluh, mempermasalahkan waktu, bahwa kita tidak punya waktu. Karena sesungguhnya waktu itu lebih sempit lagi bagi pada guru-guru kita, ustazah-ustazah kita. Lebih sibuk lagi mereka, banyak pekerjaan, banyak tanggung jawab yang lain yang harus mereka kerjakan.
Jadi bagi kita murid-murid sekalian, pintar-pintar mengatur waktu. Jangan mengeluh karena tugas, karena sekolah, karena pelajaran, sehingga kita kewalahan mengatur waktu. Belajarlah mengatur waktu. Sekarang manfaat dari HP. Ada aplikasi yang hitung berapa waktu antum main HP. Ini harus semuanya ada di HP. Lihat, kalau lebih dari 5 jam atau lebih dari 4 jam, ini banyak. Ini banyak. Kalau lebih dari 4 atau 5 jam, ini banyak. Labud an yakun aqall min 5 saat atau 6 saat. Aqall min dhalik. Jadi sekarang ada aplikasi untuk mengetahui banyaknya berapa waktu yang kita pakai untuk bermain HP. Jadi usahakan jangan bermain HP lebih dari 4 jam atau 5 jam, apalagi 6 jam. Itu terlalu banyak waktu yang kita pakaikan untuk menggunakan HP. وهكذا يعني يحمل التطبيق داونلود aplikasi, lihat setiap hari di malam, oh hari ini berapa, oh harus besok lebih afdal, harus besok, step by step. Jadi dengan aplikasi ini perlahan-lahan kita bisa mengurangi waktu untuk menggunakan HP. Jadi kalau kita menggunakan misalnya 4 jam, besok 3 jam lagi, lebih kurang lagi, berkurang-kurang lagi, perlahan, selangkah demi selangkah. Jadi setelah 1 minggu bisa kontrol, saya yang kontrol, bukan HP yang kontrol. Nahnul mutahakkimun, walaysa al-hatif. Jadi nanti dengan berhasilnya kita mengatur tersebut, insya Allah kita yang mengatur, kita yang mengenai HP kita, bukan HP kita yang mengendalikan kita. Kita yang mengendalikan HP-nya. Dari mana tahu? Kalau dengar ting, antum langsung ini yang ada masalahnya. Ini yang HP kontrol, bukan saya. لكن الذي يكون هو الذي يتحكم تأتي الرسالة عادي nanti saja. Saya sekarang ada kerja, saya sekarang ada sekolah, saya sekarang ada bacaan Al-Quran, saya sekarang ada apa saja. Setelah selesai, main HP. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali HP yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu kita, penggunaan HP kita. Ya. Kam waladukum ya Syekh. Kam waladukum ya Syekh. Aina taskunu fi Indonesia. يعني هذا pertanyaan khusus. Khusus. Al-khusus. طيب. As'alan. Siap. Ini saya. Syukran katsir. Barakallah. طيب. CV Syekh Abdullah Jabir. Begini. ما هو كيف أتيت إلى إندونيسيا? Bagaimana antum datang ke Indonesia? Tinggal di mana? Begini. Oh, riwayat Syekh, begitu Pak ya? أولا keluarga Syekh Ali Jabir, keluarga Ali Jabir. Syekh Ali Jabir namanya Ali Salih Muhammad Ali Jabir. Nama keluarga Ali Jabir. Semua keluarga Ali Jabir mencintai orang Indonesia. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Yang pertama datang ke Indonesia kakak saya marhum rahimahullah Syekh Ali Jabir 20 tahun lalu. واستمر في الدعوة وبعد ذلك لحقناه نحن الإخوة. Kita ikuti. Di Indonesia ada 7 saudara. Laki-laki ada 7, 2 perempuan. Jadi semua 9 Syekh. 9 di Indonesia. Saya yang terakhir. Yang bunsul. Yang bunsul juga yang terakhir datang ke Indonesia. Masya Allah. Ahlan. Tarhabna. Datang ke Indonesia 2000 akhir 18. Niat saya mau balik ke Madinah. Tapi ada Covid. Oh ada Covid? Oh dah. Tinggal di Indonesia saja. حين أتينا
niat balik ke Madinah. Niat kita, saya niat balik ke Madinah. Saya ada kerja, saya guru berenang. Masya Allah. Saya guru berenang. Guru renang. Instruktur renang beliau. Niat saya balik Madinah, ada kerja, ada apa saja. Lakin ada COVID, jadi gak bisa balik. Udah, bismillah. Ikuti sama Syekh Ali Jabir, sama Syekh Muhammad, Syekh Hussein. Tinggal di Indonesia. Mana tinggal Syekh? Di Jakarta Timur. Saya tinggal di Jakarta Timur. يوم كيف تعرفت عليك شعري mungkin ada yang mau bertanya bagaimana kumpul sama istri. أكيد هذا يريد يعرف كيف أتقابل. Saya 3 tahun di Indonesia, istri saya 4 tahun. Sabiqun wa nahnu lahiqun. Ya pertama nahnu. Jadi Syarifah Sarah lebih dahulu ada di Indonesia. Syekh menyusul setelah 3 tahun kemudian. Saya malas belajar bahasa Indonesia, duduk bersama orang Arab, tapi istri saya langsung kerja di restoran. Kerja restoran Arab di Jakarta. Sehari ada acara teman saya, acara nikah teman saya. Saya ikuti acara. Kemudian saya lihat ada angel. Angel. Alas. Pikiran hilang ya. Alas. Ada? Tapi kalau kita lihat yang kita cintai, jangan salam kenal. Ini salah ya. Ini salam fitnah ini. Ini bukan namanya salam kenal. Ini salam fitnah. Kalau mau kenal sama wanita, ambil nomor, kasih kabarin keluarga. Saya mau kenal sama البنت بنتكم ويتعرف عليها ويذهب إلى الأهل مباشرة إلى العائلة مباشرة. Jadi kalau mau mengenal, berkenalan, tapi langsung kepada keluarganya. Jangan face to face ya, tidak boleh. Langsung ke keluarganya. لأن هذا بنت بسار untuk syaitan memasuk. هذا الباب العظيم للشيطان للدخول يدخل الشيطان مباشرة. هذا قالوا ما يخرج يعني قابله laki-laki sama wanita sendiri haram ما يجوز. ada madrasahnya berjamaah lakin sendirian ini gak boleh. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, jangan sekali-sekali berdua-duaan, bersama-samaan, sesama lain jenisnya, tidak boleh. Itu pintu langsung, pintu besar, syaitan masuk, menggoda kita, menghasut kita. لكن يكون مثلا مع الجماعة مع العائلة هذا مسموح. Akan tetapi jika bersama jemaah, berkumpul-kumpul bersama dengan kelompok-kelompok kita, teman-teman kita, tidak masalah, tidak masalah. ومن أحب شخصا يخبره أنه يحبه ويتقدم مباشرة وبسم الله توكلت على الله. ما شاء الله. Dan barang siapa yang mencintai seorang, menyayangi seorang, langsung katakan, sampaikan melalui keluarganya, jangan lagi melalui pengantar, langsung bismillah. Tapi udah, ini bukan mudah. Ada berapa yang bilang, yani ada di mazhab lain وكذا. Istri saya Syarifah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. ini bukan mudah. يعني كان ليس بسهل يعني الشهر والشهرين والثلاثة إلى أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا وتزوجنا الحمد لله. Jadi ini bukan perkara mudah bagi Syekh, bukan disiapkan untuk hanya sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan saja. Tapi inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. فيستمر الإنسان على الطاعة ويدعو الله يستخير ويستشير الاستخارة. يصلي الاستخارة يا الله إن كان هذا
شيئا طيبا لي فيسره وإن كان شرا فاصرفني عنه. Jadi begitu beliau pesankan, beliau sampaikan, jika ada sesuatu hajat atau sesuatu keinginan, beristikharalah, bermohonlah kepada Allah. Jika ada kebaikannya, dekatkanlah. Kalau ada keburukannya bagi kita, jauhkanlah. Barakallahu lana wa lakum. Mohon maaf kalau ada salah atau khilaf. Mungkin panjang waktu. Kita masih ada ceramah setelah salat zuhur di mana? Tenggarong. Di Tenggarong. Masih 1 jam. Mohon maaf kalau waktu kita terlambat-lambat. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawi doa ya Syekh, sawi doa. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. اللهم kita berkumpul di sini ya Allah ya Jalla Jalaluh, اجعلنا berkumpul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Allahumma Amin. semoga ya Allah menjadi kita semuanya menghafal Al-Quran Al-Karim. Amin. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن الكريم مستمرين على ذلك يا رب العالمين. آمين. اللهم زد في إيماننا وزد في تقوانا واغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لكل واحد منا حاجة. اللهم فما كان من خير فاستجبه وما كان من شر فاصرفه عنه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ندعو الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah, semoga berkumpulnya kita di tempat ini, Allah pun kelak akan mengumpul kita bersama-sama Rasulullah SAW di surga ya nanti. Amin. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله وخاصته المحبين لرسوله المتبعين لسنته. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli-ahli keluarga Allah, keluarga Rasulullah yang mencintai Rasulnya dengan segenap jiwanya, dengan segenap batinnya, dengan seluruh jiwa raganya. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا الصحة والعافية ورزقا حلالا طيبا. Dan semoga Allah memberikan kita sekalian kesehatan lahir batin, rezeki yang thayyibah yang berkah. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله وخاصته keluarga Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah menjadikan kita semua keluarga Allah, keluarga Al-Quranul Karim, ahli-ahli Al-Quran. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مدرسة MTS نجري ساماريندا أن تكون الأولى على مستوى إندونيسيا. Dan semoga Allah mengijabah doa kita menjadikan Madrasah Sanawiyah Negeri Samarinda ini nomor 1, yang paling utama, yang paling wahid di Indonesia. Amin. بارك الله فيكم ونحن نشهدكم يعني أنا وزوجتي نحبكم في الله. Sesungguhnya Syekh bersama istrinya mencintai, sangat mencintai kita sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. ونعتذر يعني إذا كان هنالك تقصير أو خطأ فنعتذر. Dan beliau mohon pengertian, mohon maaf, ampunan dari jemaah sekalian jika ada kesalahan, kekurangan dari beliau dan istrinya. إن شاء الله نلتقي مرة أخرى.
Dan insya Allah beliau berniat semoga ada waktu, ada kesempatan lagi kita bisa berkumpul bersama dengan beliau. Amin, amin, amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Sambil bersodakoh, ada kotak berjalan diisi untuk penggalangan dana dari untuk silahkan. Salam alaika. Silakan bagi adik-adik atau ibu-ibu yang ingin menyedekahkan sebagian rezekinya berapapun seikhlasnya Bapak Ibu sekalian, kami akan tetap terima. Terima kasih. Sambil diisi ya anak, seikhlasnya. Siapkan infak terbaiknya. Sedekah infak terbaik kalian. Bismillah. Semua. Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Diisi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Nanti dibawa ke Madinah ini. Dibawa ke Madinah oleh-oleh dari Syekh. Foto cantik kalian, solehah gagah. Ma'asalama fi amani syaikhana Allahu rabbirhamhu rabbi ruhina ya rabbana. Ma'asalama fi amani syaikhana Allahu rabbirhamhu rabbi ruhina ya rabbana. Pada Ibu Mainar ditunggu di atas. Ya badratin minha za kulla kamali mazayu abiru ulaka maqali. Ya badratin
Cek 1 2. Limpahkan salam kesejahteraan dan kami Nabi Muhammad senantiasa di bawah lindungan Allah selamanya dalam kasih sayang Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Rabbi anzilna bi firdausin ma'a malana illa li hubbi min gharab. Rabbi anzilna bi firdausin ma'a malana illa li hubbi min gharab. صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخير في زرور. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخير في Maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Kami yang bertugas, seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.